Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Di depan saya ada motor Vision New. Ini kendalanya hilang pengisian aki ya. Lalu pada lampu mil itu kadang suka menyala katanya. Jadi pengisian akinya ini enggak normal. Sekarang coba kita cek apakah benar. Avometer, kita butuh avometer mas. Kita cek dulu tegangan akinya berapa. Nah di sini terbaca 12 ya, 12,2, 12,23. Sekarang saya kontak on. Nah saat kontak on langsung turun. Lalu sekarang kita nyalakan motor mas. Oke, motor sudah menyala. Nah ini enggak naik sama sekali ya. Nah, pada avometer tidak angkanya tidak naik sama sekali. Berarti benar ini pengisian akinya enggak normal ya. Harusnya ketika motor berbunyi itu berada di 13 sampai 14 ya. Oke, selanjutnya ini juga RPM-nya kayak nyendat-nyendat mas. Terasa rada-rada berebet ini ya. Karena efek ini pengisian yang enggak normal ini. Mungkin ya. Oke, kemudian coba kita periksa kabel merah pada kiprok sini mas. Kabel merah pada kiprok kita periksa, itu menuju ke positif aki, kita periksa dari situ juga mas. Ini soket kiproknya saya lepas dulu. Nah di sini kita cari kabel merah. Nah itu ada kabel merah. Sekarang ini kabelnya kita jumper mas, menggunakan kabel seperti ini kita masukin. Jadi ini nanti kita buat ngecek ya. Sekarang ini saya pasang kembali seperti ini, kabel merah ya, kabel merah. Ini saya kasih kabel karena susah mas ya, nancepin avometer ke situ susah mas. Jadi saya kasih kabel seperti ini biar gampang ya. Nah oke seperti ini. Kemudian kita cek kabel merah dari kiproknya sini. Nah seperti ini mas. Nah di sini kebaca 12 sama ya, 12,13. Lalu nah ini saat kunci kontak on langsung turun. Kita nyalakan motor. Oke, motor sudah menyala tapi masih sama. Pengisian akinya tidak naik ya, malah turun. Pengisian aki tidak naik malah turun ya. Oke, berarti ini kan menuju ke sekring mas ya. Jadi bukan sekring masalahnya ya, karena suka motor Vision Mio J itu suka bermasalah sekringnya sini mas ya. Nah ini sekringnya sampai seperti ini ya. Jika di kabel merah kiprok tadi kok kita cek dari situ kok normal, berarti kan sekringnya yang bermasalah ya, entah soketnya entah sekringnya. Tetapi pada kabel merah kiprok juga sama, berarti sekring tidak masalah. Nah sekarang kemungkinan ini spool yang bermasalah mas. Sekarang kita coba periksa spoolnya. Kita pindah ke sini. Nah di sini ada soket dari spool mas. Ini kan menuju ke spool sini, dari spool sini ya. Dari bawah sini, dari spool. Oke, saya matikan dulu. Nah, di sini ada soket 2, Mas. Kita lepas soket yang ini.
Nah, yang kabel putih 2 ini kita lepas. Nah, yang satunya ini putih merah ini pulser ya. Nah, yang putih 2 itu kabel spool, kita periksa dari situ. Nah, ini tadi kabel avometernya kita pindah ke sini Mas, kita pasang ke sini dua-duanya ya. Nah, kita pasang ke sini dua-duanya. Oke, selanjutnya kabel merah pada avometer kita pindah ke 20 ampere sini Mas ya. Seperti ini kabel merah kita pindah, lalu selektor kita arahkan ke 20 ampere AC ya. Ampere AC. Nah, ini lambang bergelombang itu AC, 20 ampere AC ya. Ini bawahnya tidak, ini 200, kita taruh di 20 ampere AC. Nah, ini AC karena spool masih AC ya. Nah, sekarang kita coba selah motornya, kita lihat angkanya. Untuk spool yang normal itu biasanya 6 sampai 7 ampere ya. Kita selah apakah di sini menunjukkan angka 6 sampai 7 ampere. Tidak usah dinyalakan motornya. Seperti itu cara cek spool Dixon ya. Oke, sekarang ini motor saya selah Mas. Kalian coba perhatikan avometer. Nah, di situ pada avometer angkanya tidak berubah sama sekali. Oke, angkanya tidak berubah sama sekali ternyata Mas ya. Oke ya, ini tadi entah kelihatan atau tidak. Nah itu ya, ternyata avometer tidak menunjukkan angka sama sekali, berarti ini spoolnya ini yang bermasalah Mas ya. Nah, sekarang spool ini coba kita bongkar, kita lihat apakah spool ini gosong. Oke, di sini kawan, ternyata benar ini spoolnya gosong. Nah ini kawan, ternyata benar spool ini ada yang gosong satu ya. Dan ini kawatnya juga bekas sudah di jumper ya. Nah, ini spoolnya gosong satu, ini bekas di jumper kawatnya. Nah, wah, kalau seperti ini ya harus diganti ini ya spoolnya ya, atau bisa dililit ulang bisa ya. Nah, berarti fix masalahnya spool ini. Semuanya ini kayaknya masih bagus ini, tapi kok nggak ada arus yang keluar. Apakah ini kawat bagian dalam gosong juga ya, karena tidak ada arus yang keluar. Oke, ternyata ini kawan, spoolnya ini ternyata kayaknya masih bisa dipakai ya. Ini bekas sambungannya tadi. Nah, yang ini saya rapikan dan sudah saya cek, ini kayaknya masih bisa disambung ulang, bisa dipakai ini. Jadi seperti ini. Ini kita cek. Ini masih connect dan ini nggak ngeground ya, nggak ngeground ke body. Nah, ini kita cek dari sini Mas, dari soket spoolnya sini dan ke kawat yang putus ini. Nah, itu nyambung ya, itu nyambung, connect, masih connect. Avometer berbunyi masih connect ya. Nah, di sini ini tidak ngeground ya, jadi kemungkinan ini masih bisa dipakai. Kita cek satunya. Nah, ini connect dan tidak ngeground. Oke, aman ini kayaknya. Ini kadang kok. Nah, ini jadi spool full wave itu tidak boleh nyambung ke bodi ya. Ini nyambung atau tidak ini ya. Oke, coba ini saya sambung saja dulu Mas.
Nah, jadi ini kita kasih selongsong, ini isolasi bakar ya. Harusnya kalau ada selongsong bakar itu ya, selongsong yang buat sepul itu harusnya ya, tapi saya nggak ada. Jadi ini saya kasih ini saja mas, isolasi bakar supaya nggak ngeground ke body ya, seperti itu. Karena ini kan gosong lilitan yang ini, sedangkan ini kawatnya saya lewatkan ke sini, takutnya ngeground mas, jadi saya lapisi. Nah ini saya lapisi seperti ini ya, supaya nggak ngeground ke body ya. Sekarang ini coba saya sambung. Oke, ini sudah saya sambung seperti ini jadinya mas. Ini sudah saya sambung. Ini kita solder juga mas ya, supaya lebih kuat ya. Sekarang ini coba saya cek dulu mas, apakah ini ngeground ke body atau tidak, dan kita cek apakah ini sudah connect ke dua-duanya sini. Oke, ini dia. Nah, ternyata sudah nyambung ke sini ya, sudah connect ini spoolnya. Nah, itu sudah connect. Kita cek apakah ini connect ke body. Ini tidak boleh connect dengan body ya, atau massa ya, tidak boleh. Nah, ini sepertinya aman ya. Cek sekali lagi mas. Oke, kayaknya aman, tidak ngeground ya, tidak connect ke body. Nah ini tinggal kita solder mas ya, kita rapikan, dan ini bisa kita pakai kembali ya, jadi tidak perlu ganti. Nah jika ngeground beda lagi, harus diganti ya. Nah seperti ini sudah saya solder mas. Nah ini kan rapi ya. Nah, ini bisa kita pakai kembali. Coba saya cek sekali lagi lah, apakah ini sudah aman. Nah di situ avometer berbunyi, tanda konektivitasnya baik. Oke, aman. Nah ini tinggal kita pasang dan kita coba. Seperti ini sudah saya pasang mas, tinggal kita pasang ke motornya dan kita coba apakah pengisiannya sudah normal ya. Oke kawan, sudah terpasang semua. Ini sekarang kita tinggal cek apakah pengisian akinya sudah normal. Oke, kabel merah positif aki, kabel hitam negatif aki. Kita gas motornya. Nah itu sudah naik kayaknya mas. Nah di situ kelihatan apa enggak ya. Nah di situ terbaca 13,2 ya, 13,20. Nah berarti sudah naik. Kita sekarang cek ke kabel merah pada kiproknya sini mas. Nah di sini 13,90 ya. Dari kabel merah kiprok sini naik, tetapi dari aki nah cuma 13,20. Nah ini jika seperti ini ya kawan, dari kabel merah kiprok 13,90, sedangkan dari aki 13,20. Nah berarti ini sekring ini juga nggak beres ini. Nah ini harus kita benerin mas, karena kabel merah dari kiprok itu menuju ke sekring sini baru ke positif aki ya. Oke, ternyata seperti ini penampakan sekringnya mas. Walah ini ya. Nah ini harus kita ganti, ini sekring diganti saja. Ini kita benerin mas. Nah ini ya, jadi dari kiprok menuju ke sekring baru ke positif aki ya. Nah ini biasanya seringkali sekring Vixion Mio J itu suka begini ya, suka bermasalah ya. Coba ini
saya langsung saja saya sambungin ke sini Mas, tanpa sekring seperti ini. Nanti saya ganti. Nah seperti ini dulu. Oke, sekarang kita cek kembali. Kita cek dari kabel merah kiprok sini dulu Mas. Oke, di sini sebentar. Nah, sorry Mas, bentar, ini gimana, enggak enak sekali ya. Dari kabel merah kiprok kita cek berapa nilainya. Wah, nah 13,70. Nah 13,70 ya dari kabel merah kiprok sini. Sekarang dari aki, apakah sudah sama nilainya? Oke ya, 13,50. Nah jadi itu, ini seringkali bermasalah ya pada motor Yamaha. Oke, seperti itu ya kesimpulannya. Motor ini sudah normal dan masalahnya hanya spool yang itu tadi 01. Ternyata spoolnya masih bisa dipakai ya. Jadi seperti itu pemeriksaan ketika motor kalian hilang pengisian ya pada motor Vision ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam otomotif, terima kasih.